2021. Puji Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Yesus. Sungguh besar setianya Tuhan Yesus pernah nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan
kami, kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami mengharapkan kekuatan, kemampuan, kesehatan dari surga. Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati petugas-petugas ya Tuhan yang terlibat dalam acara ini ya Tuhan. Ada urapan dari surga ya Tuhan. Jemaat yang masih dalam perjalanan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulai acara ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau sedikit bersaksi ya. Jadi harusnya itu kalau nggak salah 2 minggu lalu saya yang menjadi petugas worship leader, tapi sudah disusun semua acara, sudah disusun semua lagu, tinggal latihan dan juga tinggal melayani Tuhan. Tetapi ternyata waktu saya ke kantor itu pas banjir, kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal akhir-akhir Februari itu banjir, jadi saya stuck di kantor, nggak bisa kemana-mana. Itu start dari jam 10 malam kalau nggak salah. Saya memang kalau misalnya di kantor itu suka sampai subuh 10 malam. Saya pikirnya ya udahlah, kan hujan deras ya, ya udahlah, nanti tunggu hujan aja reda baru pulang gitu. Soalnya kalau hujan deras kan bahaya juga walaupun naik mobil gitu kan. Udah tunggu, tiba-tiba sampai jam 2 itu enggak, sampai jam 2 subuh itu enggak berhenti hujannya. Terus saya di kantor kami diketokin sama satpam gedung, itu mobil dipindahin dulu ke atas soalnya banjir di depan. Wah, deg-degan, aduh gimana ya, ini tandanya nggak bisa pulang nih gitu. Udah mana nanti hari Minggu mau ibadah lagi kan, mau melayani Tuhan gitu. Waduh, udah deg-degan, udah berdoa aja, Tuhan Yesus mudah-mudahan 1 jam lagi lah, nggak apa-apa Tuhan, hujanin dikit 1 jam lagi tapi surut gitu loh, seenggaknya udah reda. Habis itu jam 5 subuh lah surut gitu. Udah doa, udah segala macam. Sama teman-teman juga kebetulan di kantor juga ada yang memang Kristen, kita sharing-sharing itu sambil berdoa mudah-mudahan surut, karena ada beberapa teman juga yang harus pulang ke rumah karena orang tuanya sudah lansia gitu ya. Nah, sampai jam berapa ya, sampai jam 4 subuh, 5 subuh itu nggak berhenti hujannya. Terus mobil tuh udah kemasukan air, walaupun parkir di tempat tinggi gitu ya, tapi udah dipindahin mobilnya, tapi mobil masih kemasukan air. Aduh, mudah-mudahan gak nyampe mesin, gak apa-apa lah, interior aja yang kena, tapi jangan sampai mesin. Kalau sampai mesin itu udah bahaya banget kan, mesin-mesin itu bisa sekaratan dan yang lain-lain. Yaudah, Tuhan Yesus, mudah-mudahan Tuhan Yesus Ulan mau bernazar deh Tuhan, nanti kalau misalnya nggak nyampe mesin ya Tuhan ya, nanti Ulan nggak mau pulang terlalu malam lagi di kantor, karena padahal sebenarnya kerjanya bisa selesai jam 10, jam 11 saudara-saudara, tapi karena ya pengen lama-lama aja gitu, malas pulang ke rumah gitu kan. Terus di kantor kan ada games gitu kan. Ulan gak mau pulang jam subuh-subuh lagi, Ulan mau pulang jam 10, jam 11, sama Ulan harus gak boleh bolong-bolong lagi perpuluhan, karena selama ini suka bolong-bolong saudara-saudara. Ini saya mengaku dosa sekalian ke Pak Gembala gitu kan. Ya udah, Tuhan Yesus, Ulan janji ya Tuhan jangan sampai mobil kemasukan air sampai mesin, jangan ya Tuhan. Ulan bernazar, puji Tuhan gak kena mesin saudara-saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berarti emang dari awal harusnya aku udah nazar nih gitu maksudnya. Aduh, udah bersyukur banget, karena kalau misalnya gak ada yang mobil ini kena mesin, aku nggak tahu lagi mau nanti ke kantor naik apa, karena agak ribet kan, apalagi kalau naik kendaraan umum COVID gini-gini, aduh ribet lah. Nah makanya puji Tuhan banget, ini mungkin kesaksian yang simple, yang nggak penting, tapi dengan nazar seperti ini gitu loh, hal-hal simple kayak gini Tuhan mau nyatakan jawabannya. Amin saudara. Saya yakin dan percaya kalau misalnya saudara juga memberikan satu keyakinan yang saudara berikan untuk Tuhan, saya yakin dan percaya pasti ada jawabannya. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kami
yang diterima, kami yang telah ditebus. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah-Mu Yesus. Yes Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Beri sampai tujuan, mendapatkan ampunan kekal dari nikmat kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau berikan untuk kami bawa di setiap waktu. Kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, itu pasti mujizat-Mu terjadi. Sekarang saudara-saudaraku bagi berdiri, kita yang telah ditebus dengan darah Yesus yang kudus. Amin. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau terima kuasa-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan ampunan kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau berikan untuk kami bawa di setiap waktu. Kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami pergi, yes, kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, yes Tuhan, kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Berikanlah suara Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Buka hati kami lebih dalam lagi Yesus, untuk menerima firman-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan.
kami telah memuliakan besar nama Tuhan, nama yang besar, nama yang ajaib, yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan itu tertanam di setiap tanah hati kami. Dia bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Intipan setan kuasa gelap dalam nama Yesus, hancurkan, katakan semuanya. Dan urapi hamba-Mu. Berikan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat Tuhan dalam berbicara, di dalam pimpinan, di dalam pengurapan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara yang saya kasih Tuhan, saya akan melanjutkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, bahkan bukan 2 minggu yang lalu. Beberapa seri dari kehidupan kekristenan berkualitas emas. Saya sudah berbicara tentang orang yang berkualitas emas, dia tetap di dalam panggilan Tuhan. Orang yang berkualitas emas 2 minggu yang lalu saya katakan apinya, semangatnya tetap menyala. Nah, pagi hari ini saya berbicara tentang orang yang berkualitas emas, dia seperti bintang, kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 15, firman Allah berkata seperti ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang harus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau kita mau menunjukkan kualitas kita kepada orang lain, bahwa kita ini berbeda. Firman Allah berkata kita tidak boleh seperti dunia, yang di sana mereka hidup dengan segala macam keadaan, dengan segala macam perbuatan yang firman Allah katakan yang hatinya bengkok, yang sesat. Tidak boleh. Di dunia sekarang saudara dengan mudah menemukan orang-orang yang sesat, orang-orang yang bengkok hatinya, orang-orang yang bermacam-macam sikap perbuatan yang tidak mencerminkan orang percaya. Nah, firman kita tidak boleh seperti mereka. Kita tidak boleh beraib, kita tidak boleh bernoda. Allah hanya katakan bahwa kita harus berbeda dengan mereka, kita harus bercahaya di antara mereka supaya kita dapat dilihat oleh orang-orang yang di dalam kegelapan bahwa kita ini berbeda. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terpancar dalam kehidupan kita. Mereka melihat kita bercahaya, dilihat seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau bintang di dalam kegelapan malam, saudara dapat melihat cahaya. Seberapa jauh pun bintang itu, saya tidak tahu, saya ada orang-orang yang sudah belajar, masih tetap kelihatan. Walaupun kecil, lihat ada cahaya yang dapat dilihat. Dunia ini gambaran firman Allah adalah kegelapan. Dunia ini gelap. Dunia ini penuh dengan segala macam tipu muslihat, dengan segala macam kebengkokan, dengan segala macam noda dan lain sebagainya. Maka firman Allah berkata, sekalipun kecil kelihatan, tapi kita harus bercahaya seperti bintang di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan tidak menyuruh kita bercahaya hanya di gereja saja. Biar kamu menjadi seperti bintang yang bercahaya di gereja. Tidak, saudara. Tidak perlu bintang semua itu. Biar kamu bercahaya seperti bintang di tengah-tengah keluarga.
percaya satu keluarga itu bintang semuanya. Tapi Tuhan mau kita bercahaya di tengah-tengah dunia. Dalam arti secara menyeluruh, dimanapun kita berada, maka kita harus berbeda, kita harus tetap bercahaya. Orang melihat kita berbeda. Dari sekian banyak orang kita tampil, kita berbeda. Kenapa? Ada cahaya. Sekalipun kita akan di tengah-tengah kegelapan, kita berbeda. Kenapa? Ada cahaya di sana. Saya dulu pernah, saudara, nanti sekarang sih baru sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua mendidik kita untuk kita bukan hanya meminta-minta saja. Saya pernah merasa itu papa saya tidak adil, tidak baik. Kepada orang lain seperti dia bercahaya, mau menolong orang lain meminta dia kasih. Tapi kita anak-anak meminta itu dimarah dulu. Saya tidak tahu waktu masih kecil, masih muda, saya masih, bapak nggak adil ya. Kita anak sendiri kok. Kalau mau minta dihopain dulu. Kalau mau minta itu enggak langsung dikasih ke orang lain. Kok enak ya? Kami dulu punya, sekarang sudah tidak punya, udah tinggal semua. Punya dulu kebun cengkeh. Itu ada kalau masa panen kan pertama-tama, hari pertama, minggu pertama itu masa panen yang besar. Setelah itu tinggal sedikit-sedikit, tapi bukan berarti sudah tidak berharga. Tapi ada masa di mana bapak saya berhenti. Sudah, sekarang kamu pergi ambil, kamu petik cengkehnya buat kamu saja. Bawa pulang di rumah kamu. Jadi ada tahapan pertama. Tahapan pertama digaji per kilo, tahapan kedua itu dibagi 2, tahapan terakhir itu buat kamu saja. Sama dulu sudah saya kecewa juga. Itu ya. Maaf saja sudah, masa kecil saya hanya nakal. Diminta dan dikasih, ambil aja sendiri. Kan hitung-hitung nyolong kan. Saya dari dulu nggak hobi bulu tangkis sudah. Itu olahraga bulu tangkis biaya besar. Setiap main harus menghabiskan sekian kok dan harus dibayar. Diminta nggak dikasih, maka tanpa disadar akhirnya ngambil sendiri. Hitung-hitungnya itu maling. Biarpun anak. Nah saudara yang saya kasih dalam, saya mau katakan gini, kita harus percaya. Kita harus percaya. Di rumah kita saya katakan kita harus percaya, jangan padamkan itu cahaya. Karena di rumah itu seharusnya bercahaya semuanya. Tapi terkadang di mana kita bercahaya di luar, tapi di rumah tidak bercahaya. Lepas dari kita mau mendidik anak itu sekarang baru saya tahu memang untuk mendidik kami untuk kerja dong, jangan cuma minta semua. Salah sedikit orang tua minta, lepas dari itu. Tapi terkadang kita orang tua tidak jadi berkat buat anak kita sehingga mereka melihat gelap. Kenapa? Ada hal-hal yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan yang betul-betul memang tidak bercahaya, tidak mencerminkan bahwa kita ini orang seperti bintang yang bisa bercahaya, yang bisa menyinari sekeliling kita. Contoh perkataan-perkataan yang tidak pantas, emosi, mengeluarkan kata-kata yang kotor seperti firman kata-kata punya hati bengkok, beraib, bernoda dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan satu sikap yang benar, itu berbahaya. Tapi kalau di luar kayak kelihatan bercahaya sekali. Saya katakan enggak benar itu saudara. Ada ibu-ibu kalau ada tamu masakan enak semuanya saudara. Itu sudah ada di capcay, ada kambing guling, ada babi guling. Itu karena ada tamu. Masih ada tamu, cuma suami sendiri, cuma anak-anak. Udah buka, nggak ada apa-apa. Udah saya sendiri aja deh. Lu kan aku udah capek. Udah masak super mie deh. Itu nggak bercahaya saudara. Mau bercahaya buat orang lain, tapi di dalam tidak bercahaya. Terkadang bapak-bapak juga tidak bercahaya. Orang lain dengan mudah
diberi. Tapi bagian untuk minta uang belanja, lagi ini susah ini, gaji lagi dipotong begini, kau udahlah dihemat-hemat aja. Kan masih ada garam sama minyak goreng aja lu sana itu tasik. Saudara tidak bercahaya juga, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak lupa juga anak-anak. Terkadang anak-anak lebih menghormati teman-teman mereka dari orang tua. Oh, kelihatan anak-anak manis semuanya, tapi di rumah tidak hormati orang tua. Harus seimbang. Firman Allah berkata, hendaklah kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Tidak ada batasan, di rumah, di luar, harus bercahaya. Itu namanya bintang. Sudah bukan bintang kalau sudah tidak ada cahaya. Tapi dimanapun bintang itu berada, dari sudut manapun kita melihat dia tetap bercahaya, dia tetap bintang. Nah saudara, dalam firman Tuhan kita melihat ada beberapa pribadi yang betul-betul mereka bercahaya dimanapun mereka. Saya tidak mengulas mereka satu persatu, saya hanya menyampaikan. Yang pertama sudah melihat tentang Yakub. Di rumah dia menyenangkan keluarganya. Ketika pun dia harus lari, meninggalkan rumahnya, sampai di rumah mertuanya, dia tetap percaya. Tadinya bukan pamannya, tadi belum jadi mertuanya. Dia tetap percaya. Kita melihat bagaimana Yusuf di rumahnya, dia bercahaya. Dia pribadi yang menyenangkan. Dibuang pun, berada di rumah Potifar, dia tetap menjadi pribadi yang menyenangkan, sehingga Potifar mempercayakan semua yang dia miliki kepada Yusuf. Sudah difitnah, dipenjarakan, dia tetap percaya. Kenapa dia tetap percaya? Dia tetap menunjukkan sesuatu yang pribadi yang menjadi berkat. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tugas di penjara kepada dia. Kunci pun diserahkan kepada dia, karena yakin Yusuf tidak akan lari. Terakhir, dia bercahaya di istana Firaun. Luar biasa, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego di negeri pembuangan, mereka tetap menjadi orang yang bercahaya, sehingga Tuhan membela mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka lebih dari orang-orang yang ada di negara di mana menjadikan mereka seharusnya budak. Mereka tetap bercahaya. Yesus, dia turun dari surga, lahir dari Maria yang menjadi hamba. Saya mau katakan, dia tetap bercahaya. Dia disalibkan, dia diludahi, dimahkotai duri, dia tetap bercahaya. Dan kita yang terakhir, kita adalah orang-orang selanjutnya yang harus tetap bercahaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, dari mana kita punya keturunan? Garis keturunan kita bintang-bintang di langit, seperti bintang-bintang di langit. Kejadian pasal 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan melihat keturunan Abraham seperti bintang-bintang, seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Bukankah Abraham bapa dari segala orang percaya? Kita orang beriman, kita orang percaya, kita melihat Abraham dan kita dijadikan anak, punya garis keturunan, punya darahnya Abraham. Ketika Sakius percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, bukankah dia juga anak Abraham? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ini yang harus dimiliki. Ini yang harus
ada di tengah-tengah kehidupan kita, supaya orang melihat kita kehidupan Kristen seperti emas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu emas dia pakai di kaki, tetap berharga, saudara. Terkadang orang saking banyak duit, bukan hanya ditaruh di kaki, taruh di jari kaki pun, saking banyak duit. Kalau dulu pakai emas itu, waduh, berharga sekali, sampai orang pakai di gigi. Itu kalau buka mulut kelihatan bercahaya. Itu papa saya dulu seperti itu, saudara. Cuma saya tidak tahu itu diwariskan kepada siapa. Karena kalau diwariskan kepada saya sudah semuanya di situ. Ada emasnya, ada sisa-sisa makanannya. Tapi kebetulan nggak diwariskan saya. Saudara, kalau kita bercahaya, saya katakan kehidupan kita itu betul-betul kehidupan seperti emas, kata firman Tuhan. Kita dimanapun kita, orang akan tetap menilai bahwa ini orang luar biasa. Ini pribadi yang menyenangkan. Ini pribadi yang patut dijadikan contoh. Kalau boleh, kalau saya punya anak gadis, saya mau jadi pacar dia. Bahkan kalau boleh jadi suaminya, jadi istrinya. Kalau saya punya anak laki, saya mau supaya jadi pacaran, bahkan menikah dengan gadis itu. Supaya itu gadis jadi mantu. Aduh, bagus sekali. Menjadi teladan, menjadi contoh dimanapun dia. Kalau saya pergi ambil raport, guru berkata, aduh, ini anak-anak manis sekali. Menjadi contoh di sekolah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah bintang, saudara. Sekarang pun kalau dunia memberi penghargaan, kan memberi bintang, tanda seperti bintang. Rencananya prestasi tentara, polisi itu kalau sudah masuk orang prestasi yang bagus, ditaruh bintang. Hotel makin mewah, makin bagus itu hotel, makin besar bintangnya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14, firman Allah berkata seperti ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ya kita orang, kalau di sini Jakarta kan datar aja. Kalau kita di kampung kan gunung, banyak gunung. Saudara, kalau malam hari ada orang yang suka tinggal di kebun, di gunung, itu dia cuman nyalain aja lampu seperti dulu yang saya jual, saudara. Kecil begitu, kan kelihatan. Wah, itu rupanya itu bapak gak pulang, dia lagi nginap di kebun, lagi jaga duren. Atau lagi nungguin cengkehnya sudah waktu panen, takut dicuri orang. Kelihatan. Jadi kalau keberadaan kita itu seperti terang, seperti bintang yang firman Allah berkata selalu dilihat orang, selalu terpantau oleh orang. Apa saja yang kita lakukan selalu dilihat oleh orang, selalu dikomentari oleh orang. Kalau kita melakukan hal yang baik, memang contoh dia sih gereja, dia anak Tuhan yang luar biasa. Selalu dilihat. Tetapi ketika pun kita melakukan kesalahan, orang katakan, loh, untuk apa dia ke gereja? Tiap hari ke gereja, bawa Alkitab, bajunya kalah-kalah itu pendeta. Tetapi kelakuannya seperti itu. Jadi itu selalu terbalik. Yang kata perumpamaan firman Tuhan, itu kita seperti di atas gunung yang selalu dilihat oleh orang. Sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada saudara, mari berlakulah sebagai orang percaya yang dilihat oleh orang, kelihatan dan terus kelihatan cahayanya. Amin, saudara. Saudara, kita jalan, perkataan kita didengar oleh orang, aduh, bagus. Loh, kok anak Tuhan? Kemarin saya lihat di gereja dia
Waduh, sungguh-sungguh sekali aku memuji Tuhan, tapi mulutnya nggak benar. Waduh, kok anak Tuhan, dia setia ke gereja, tapi bajunya kok nggak lengkap. Kok bajunya nggak dijahit? Kok anak Tuhan begini dan begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mendengar ketika orang melihat kita dan ketika orang berkata tentang kita, yang keluar adalah kata-kata positif. Wah, ini baru anak Tuhan. Kalau begitu saya ikut dia pergi ke gereja. Saudara, jangan-jangan belum ada yang ikut saudara ke gereja karena saudara belum terang betul. Masih agak gelap-gelap sedikit. Tapi kalau ada orang, tante, gereja di mana tante? Di sana, di pojokan. Harapan Indah itu paling belakang, suka banjir. Nggak masalah tante, nggak masalah om, nggak masalah dek. Saya mau ikut. Loh, kenapa? Di sana banyak gereja yang bagus, AC-nya dingin sekali, nggak pernah berkeringat kalau ke gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia kata tidak, saya tetap ke sana. Biar sekalipun banjir. Loh, ada apa yang membuat saudara tertarik, bapak ibu tertarik? Karena saya melihat Anda, kehidupan Anda, sehingga saya mau datang. Saya mau ingin beribadah ke sana. Haleluya. Itu terang betul, saudara. Itu bintang-bintang 5 itu, saudara. Bukan bintang 1 lagi, udah bintang 5 itu. Bahaya. Tiba-tiba, dek, sering ke gereja ya? Iya, puji Tuhan, sering ke gereja, malah kita. Tapi kelakuannya kok begitu ya? Waduh, nggak enak, saudara. Cahaya kita, terang kita, kamu adalah terang dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di dalam Korintus berkata seperti ini, dia tidak berbicara langsung tentang terang. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, firman Allah berkata seperti ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus menggambarkan bahwa kita ini seperti surat yang terbuka. Surat yang terbuka ditulis lagi gede-gede, saudara. Pakai spidol tulisannya. Biar matanya sudah +3 masih kebaca. Biar matanya sudah buram-buram, saudara. Lihat orang saja seperti sudah tidak bisa melihat, tetapi kita masih mereka bisa baca. Dan saya berdoa buat kita sekalian yang ada. Mari benar-benar kita menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kita seperti bintang-bintang yang bercahaya. Kita seperti terang di atas gunung, di mana pada malam hari, saudara, tidak bisa disembunyikan. Sekecil apapun cahaya di atas gunung sana masih dapat dilihat oleh orang pada malam hari, pada kegelapan. Dunia ini adalah kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Saudara harus datang hadir sebagai terang Tuhan untuk keselamatan banyak orang. Saudara, firman Allah dengan tegas berkata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Orang melihat kita sama seperti orang melihat Yesus. Kenapa? Karena segala perbuatan kita mencerminkan teladan Yesus seperti yang ada dalam firman.
yang dilakukan oleh dunia. Tuhan memberkati saudara. Dan menjadi doa saya, kiranya Tuhan benar-benar melimpahkan kekuatan kepada saudara untuk saudara tetap berdiri sebagai bintang-bintang di dunia. Orang boleh mungkin tidak menghargai saudara, dunia boleh tidak menghargai saudara, tetapi cahaya saudara tetap bercahaya untuk dunia ini. Kenapa? Karena satu saat mereka butuh cahaya itu untuk mereka berjalan, untuk mereka menemukan kebenaran, dan untuk mereka menemukan keselamatan. Saudara tundukkan kepala saudara. Haleluya Yesus. Puji namamu ya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyi pujian. Saya mungkin minta Pak Robert ya dekat dengan kita. Dan bagi saudara yang tahu, Ibu Esti yang tahu betul lagunya, kita nyanyi itu lagu dulu sekali. Bahkan mungkin lebih sering dinyanyikan oleh kelompok gereja Protestan. Bersinar, bersinar. Sebab itu yang Tuhan mau. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, Engkau taruh roh-Mu dalam kami ya Tuhan. Karena roh-Mu itulah yang akan membawa kami untuk bisa bersinar, bersinar, dan bersinar ya Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, kalian adalah tulang punggung gereja. Terlalu banyak anak muda di luar sana yang hidup dengan segala kebebasan, dengan segala nafsu dunia yang menguasai mereka, terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, terikat dengan segala macam kejahatan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saudara harus menjadi terang. Saudara harus berbeda dengan mereka.